Pemirsa, perilaku orang tua adalah hal pertama yang dipelajari anak dalam pertumbuhannya. Namun, salah-salah orang tua malah bisa secara tidak langsung mengajarkan hal buruk loh. Perilaku apa aja sih? Bertengkar. Baik konflik kecil ataupun besar, usahakan untuk tidak sekali-sekali melakukannya di depan anak-anak. Karena akan memberikan dampak negatif bagi anak-anak. Baik dari penglihatan dan pendengaran terhadap sosok yang seharusnya menjadi contoh baginya. Perkataan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya merupakan cerminan bahwa perkataan seorang anak tidak akan jauh dari perkataan orang tuanya. Karena yang mereka dengar dari orang tuanya adalah ucapan yang akan mereka katakan. Perbuatan, umumnya seorang anak lebih sering mempraktikkan apa saja yang baru pertama kali mereka lihat. Contohnya, ketika melihat film kartun, seorang anak akan melakukan apa yang ada dalam film kartun tersebut. Jadi berhati-hatilah berperilaku di depan buah hati ya, parents. Dan pagi hari ini kita sudah kedatangan Bunda Romi di sini. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali juga, terima kasih. Ketemu lagi. Ketemu lagi. Barengan. Paketan kita bintang tamunya. Bener, jangan-jangan penontonnya juga sama nih kayaknya. Di satu waktu itu ya. Enggak, tapi karena kenapa kita mengangkat tema ini lagi? Karena makin kesini tuh banyak orang tua yang mengeluh soal anaknya. Sibuk mengoreksi anaknya, tapi ternyata kalau mau mengoreksi anaknya, orang tuanya dulu yang harus mengoreksi diri. Katanya ada yang seperti itu. Nah makanya tadi kita sudah bermain sebentar sebelum kita ke topik pembahasan. Kita cek satu persatu ya. Ini benar atau enggak? Kayak gini nih, pertamanya Bunda Romi misalkan kalau perilaku anak sama dengan perilaku orang tua sewaktu kecil. Ketika dijawab yes or no, cuma Cipan yang jawab No. no. Belum tentu. Jawabannya belum tentu. Jadi bisa yes, bisa no? Ya, karena kalau misalnya gayanya dulu waktu orang tua mengasuh dia juga modelnya seperti itu, pada waktu dia mengasuh anaknya seperti itu bisa jadi yes. Tetapi kalau misalnya dia gayanya kemudian jadi berbeda dalam mengasuh anaknya, bisa juga nanti beda dengan pada waktu dia masih kecil, gitu. Karena pertumbuhan perkembangan anak itu dipengaruhi oleh faktor nature and nurture. Nurture itu lingkungan. Nah masalahnya apa yang dilakukan anak sekarang ini modeling dari apa yang biasanya dilihat atau dia terkesan dengan apa yang ada di lingkungannya. Kadang-kadang kelihatannya kita nggak mengajarkan, tapi tanpa sengaja kita melakukan itu terekam oleh dia. Nah di otak itu ada jejak-jejak ingatannya si anak. Pada waktu dia masih bayi itu belum ada hubungan antara satu neuron ke neuron lain, jadi belum ada bentuknya. Begitu dia sering lihat itu jadi meninggalkan jejak di otak anak itu. Dari bayi? Iya, bisa dia langsung oh iya nih, karena dia belum bisa melakukannya waktu bayi, dia belum bisa menampilkannya. Tapi begitu dia sudah bisa melakukannya akan tertampil oleh dia. Oke. Nah kalau itu makin sering terus terjadi dan dia merekamnya dengan luar biasa, jadi sesuatu yang menetap di tempat anak itu dan bisa jadi habit, jadi kebiasaan. Makanya kita selalu harus bilang hati-hati tidak hanya dengan perilaku, kata-kata kita juga. Kata-kata kita juga suka kadang-kadang nggak kita kontrol ya. Misalnya dengan asisten rumah tangga, dengan siapa gitu tuh, wah kata-kata mutiara semua keluar. Terekam. Dan dia biasanya awalnya bukan melihat, mengartikan kata-katanya. Ekspresi orang yang diajak ngomong, misalnya orangnya ketakutan, orangnya apa, itu menarik bagi dia. Oh kalau saya ngomong begitu, orang itu bisa kayak gitu ya. Jadi nanti dia jejaknya adalah, saya harus ngomong seperti itu supaya mendapatkan reaksi seperti itu juga. Tapi kalau misalkan aku dengerin penjelasan Bunda, berarti kalaupun memang kita harus bersikap seperti itu ke orang lain selain anak-anak kita, memang sebaiknya tidak di depan mereka. Iya, makanya kenapa orang selalu bilang kalau mau berantem jangan di depan anak-anak gitu. Maksudnya itu perilaku kita, karena kita kalau marah itu biasanya uncontrol. Gak bisa ngontrol kata-kata, tingkah laku, piring terbang, silat, nah Itu keren banget kalau berantemnya silat ya. semuanya keluar. Nah si anak tuh melihat gitu, terkagum-kagum bisa karena perilakunya si orang tua itu, bisa juga karena reaksi yang ditimbulkan. Atau ada orang tua yang gini, karena aku pernah ada temenku, gue berantem depan anak gue nggak peduli kok, sibuk main. Belum tentu. Apa yang dia, walaupun dia tidak menolehkan karena dia takut, itu bukan berarti tidak direkam oleh dia. Jadi sebetulnya kita yang harus hati-hati. Karena ininya kan essence-nya, kita kan ada macam-macam perabaan, penciuman, pendengaran, penglihatan. Itu ada semua gitu.
Tapi Iya, sorry. itu bener loh. Iya, dan ini beneran kejadian nih Kamu Bunda. pernah Pada ngejadiin? saat waktu itu sering beda argumen, akhirnya berantem lah kalau kata orang. Tanpa sengaja akhirnya terjadinya di depan anak gitu. Untungnya anakku yang cewek itu usia waktu itu 2,5 tahun apa 3 tahun, dia kayaknya nggak kerekam di otak, tapi Taunya kerekam dari di mana? handphonenya dia. Oh, kita direkord gitu. Iya, jadi pas Oh kita my berdua God. berdiri, terus tiba-tiba dia pegang handphone terus dia ngomong. Dia rekam loh. Direkam. Direkam ya. Iya. Jadi Tapi itu bener ya, itu Bunda, betul kayak betul. gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong ya, Vega misalnya gini, kita ngomong aja bagus, misalnya kita sayang-sayang sama Iya, orang iya. gitu ya. Anak melihat, terus orang itu kan ketawa baik gitu, itu juga terekam. Jadi nggak yang negatif aja. Yang positif pun Yang juga akan positif terekam juga. sama Makanya anak. ngapain kita kasih rekaman di kepalanya dia yang negatif kalau kita bisa kasih banyak yang positif gitu. Oke. Kadang-kadang ada orang tua nggak percaya, saya nggak pernah ngajarin anaknya gitu. Ya Padahal kan secara nggak langsung iya, ya, secara nggak Bunda. langsung. Dan anak itu nggak berkreasi dengan apa yang ada di rumah saja. Kalau dia sudah banyak dengan misalnya ada mbak atau asisten Ada rumah atau tangga, ada tantenya, tetangganya ikut masuk ke rumah, Nah, terus itu. teman-temannya masuk ke rumah. Itu kan kadang-kadang bahasa-bahasa yang nggak Iya. biasa muncul tiba-tiba bisa muncul. Betul. Ini bener kadang-kadang banget. yang kita nggak sadar ya sebagai Iya. suami istri, misalkan kita lagi di mobil bareng, anak di Iya. belakang. Iya. Kita sama suami Iya, ngomong, iya. ya nih sini gini, anak kayaknya main di belakang Iya. padahal anak dengerin. Padahal dia dengerin, benar-benar. Aku juga sering kayak gitu, jadi di mobil tuh suka ngomong apa, anakku main games, aku pikir dia nggak akan ngerti. Tiba-tiba pas sampai ke, ceritanya perjalanan ke Bandung, pas sampai di Bandung, Bunda harusnya Bunda jangan kayak gitu tadi. Jadi sebenarnya biarin aja ayah Anakmu main. yang pertama? Iya, jadi sebenarnya biarin aja ayah main. Loh, jadi dia tuh nyimak apa yang aku ngomongin sampai detail-detailnya dia tahu Bunda. Jadi ternyata aduh hati-hati banget kalau ngomong di depan anak karena aku percaya banget anak adalah peniru yang hebat ya Bunda. Peniru yang Luar ulung. biasa. Nah, itu tuh. Ini mungkin kalau Caca belum terlalu berasa, udah berasa belum kan Megumi masih 2 tahun. Udah lumayan sih berasa. Berasanya kalau Soalnya pas kan lagi aku apa? suka kalau udah, jadi pokoknya Megumi lagi bandel-bandelnya banget ya. Jadi kadang tuh aku sabar gitu ya Bun. Tapi lama-lama Apalagi apa sih? Lama-lama tuh sebel banget gitu Drama loh. berjalan. kelihatan sebelnya, Iya, 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 intensitas iya. emosinya kita bisa rasakan ya. Nah, Jadi udah gitu dasar ikutan. hati yang paling dalam. Jadi Oke. pokoknya berisik banget gitu kayaknya. Disuruh pakai baju lagi nggak mau pakai pampers nih Bun. Nggak mau pakai pampers, nggak mau pakai baju. Sekarang lagi kayak gitu. Oke. Jadi aku saking keselnya lama-lama, kenapa sih nggak mau? Seragumi lah. Jadi tuh lama-lama tuh kesel gitu. Nah, akhirnya dia Megumi dia juga begitu. Kalau marah gitu. Kadang Serah gitu ya? dia nunjuk. Ya. Itu baru hal simpel Iya, ya. iya, iya, iya. Oke, berikut. Yang kedua, anak emosional sama dengan orang tua emosional. Ya itu karena proses peniruan itu. Tapi bener ya, ketika misalkan orang tuanya, ih gila kenapa ya anak gue ini kok lebay banget ya, kok kenapa sih gampang nangis, ih drama banget sih. Iya, iya. Kenapa orang tuanya drama? Iya itu juga. Bisa jadi Bisa seperti jadi. itu. Bisa Sama jadi. ya, bisa jadi. Untuk hal kecil menjadi besar, itu kemudian anak juga bisa mencontoh seperti itu. Gitu. Jadi misalnya kesenggol sedikit barangnya atau apa, kenapa sih gitu, matanya melotot, rambutnya berdiri, udah kayak burung merak gitu. Anaknya ada ya Bunda ya? Anaknya langsung kayak menarik, jadi burung merak gitu kan. Jadi terus dia ngikuti gitu. Padahal halnya kecil, misalnya dia nggak bisa buka sesuatu, itu kan sebetulnya karena ibunya atau bapaknya kalau nggak bisa sesuatu, ya udah deh gitu. Nah harusnya kan itu bisa pelan-pelan atau dia minta tolong. Itu nggak terjadi. Kenapa? Karena potret yang dia dapat kalau udah nggak bisa buang. Alhamdulillah kan. Mungkin nggak anak melakukan itu dengan sendirinya? Maksudnya nggak ada niru dari siapa-siapa, Toto kita ngomongin perilaku buruk dulu ya. Toto perilaku buruknya tercetus begitu saja atau tidak mungkin pasti ada modelnya dulu? Nah, ada yang namanya genetik, tadi bilang nature and nurture. Jadi genetik itu adalah misalnya kepribadian, emosinya si anak dari lahir seperti apa. Itu bisa juga membantu memicu perilakunya jadi seperti itu dengan tambahan lingkungan. Tambahan potret dari lingkungan itu seperti apa. Jadi anak itu harusnya bisa kita ajarkan caranya mengontrol emosinya. Yaitu namanya yang kita kenal dengan keren itu emotional intelligence-nya ditingkatkan. Gitu. Jadi seorang anak nggak mungkin ujuk-ujuk perilaku buruk ya. Itu pasti Betul. dipicu dengan model. Ada sesuatu. Jadi misalnya gini, anak suka marah-marah gitu. Dia nggak jelas uring-uringan. Iya. Itu sebetulnya dari kecil kita bisa mengajarkan kepada anak, Adek kenapa? Adek marahnya apa? Nggak enak kok diapersnya basah atau apa dek? Sambil kita mengganti si bayi itu kita bisa omongin. Komunikasi gitu ya. Nah itu dia kemudian mengatakan, oh ya saya ini sedang nggak enak rasanya. Jadi diajarkan untuk mengenali emosinya. Iya. Tapi mungkin orang tua nggak kepikir, masalah orang tua juga kalau marah-marah suka gitu. Kamu tuh gimana sih, gini aja nggak bisa. Orang tuanya aja galau melulu. Nah, Ya, itu bisa gimana anaknya kejadian. nggak galau. Orang tua
maunya galau mulu terus ngeliatnya ke panda gitu ya. Makanya pertanyaan gue gitu kan, itu orang tua apa panda sih sebenarnya? Selanjutnya Bunda, orang tua adalah role model bagi sang anak. Ya setuju. Itu setuju. Kalau dari bahasan kita tuh udah pasti bener. Iya. Setuju. Oke. Tapi bener kan Bunda Romi? Bener. Bener. Ayo lagi males. Jadi sombong banget sih. Udah lo jangan berantem mulu dong, ntar anaknya nyontoh loh. Oh iya benar. Mohon maaf, saya mendingan jadi sopir. Maksudnya anak kita masing-masing, Oh, iya, nanti iya. mencontoh. Iya. Yaudah nanti kita bakal bahas lagi pemirsa, kalau Anda pengen curhat, ini juga bisa langsung ada line telepon interaktif. Di mana Wendy? Ada di 021 791 87680. Oke, kita akan kembali, tapi saya punya satu pertanyaan. Katanya walaupun kita tidak berantem di depan anak, tapi anak tetap bisa mencontoh karena merasakan getarannya. Gosip atau fakta? Setelah yang satu ini tetap di Basa Basi. Iya.